Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna Allahu wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama sekali marilah kita mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih dapat belajar dan berjumpa kembali di pelajaran tajwid pada hari ini. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji, syukur kita kehadirat Allah, yang mana Allah telah memudahkan kita, ya, walaupun kita berada di masa pandemik ini, ya, telah memudahkan kita dengan memiliki handphone atau komputer sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran. Kita berdoa kepada Allah agar Allah meringankan ujian ini dan Allah segera menghapus, ya, penyakit COVID-19 ini di tengah-tengah kita. Dan tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz berdoa kepada kita semua untuk tetap istiqomah terhadap amalan-amalan sunnah, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah mengumpulkan kita semua bersama para rasul dan para sahabatnya. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, minggu lalu kita telah belajar mengenai mad iwad, mad silah sughra atau mad silah qasirah, dan mad tabi'i harfi. Maka untuk hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan mad far'i, ya, dan bagian-bagiannya. Di antara bagian dari mad far'i, yang dimana bacaan mad yang bertemu dengan hamzah, yang pertama itu ada mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil, ya. Ini lawan afwan, Ustaz salah. Yang pertama ada, yang ketiga, yang kemarin yang pertama itu mad wajib muttasil, yang kedua mad jaiz munfasil, yang ketiga itu dinamakan mad silah kubra atau mad silah tawilah. Apa itu definisi mad silah kubra? Definisinya yaitu adanya hal dhamir ghaib mufrad mudzakkar berharokat dhamma atau kasrah yang terletak di antara dua huruf yang berharokat dan setelahnya adalah hamzah qata' atau hamzah yang terputus, ya.
Di buku disebutkan apabila ha dhamir ya, ha dhamir atau ha kata ganti bertemu dengan hamzah, maka cara membacanya dipanjangkan 4 sampai 5 harakat. 4 sampai 5 harakat. Ya, bisa antum lihat? Bisa antum lihat? Di dalam buku Ustaz akan bacakan ya. Ayat yang pertama, contoh yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Mana dia yang dimaksud dengan maksilah kubra ini? Maksilah kubronya indahu. Ya, ini maksilah kubra. Hunya panjang 4 sampai 5 harakat ya. Dia panjang ketika wasal, ketika disambung. Kalau dia waqaf maka tidak ada mat. Tidak ada mat sini, tidak panjang, indah gitu aja berarti. Ya, antum harus tahu bahwasannya dia panjang ketika dia wasal atau bersambung. Kalau dia waqaf maka dia tidak disambung, tidak panjang. Ustaz ulangi cara membacanya. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Ayat yang kedua. Ini tadi dhammah ya. Ayat yang kedua ini kasrah. Wa 'inda rasulihi illa alladzina 'ahadtum. Rasulihinya panjang ya. Ini dia kasrah. Ayat yang ketiga, yahsabu annama lahu akhladah. Surah apa ini? Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Surah apa? Al-Humazah ya, taib. Ayat yang keempat, bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Tetap ya, danya ini panjang karena dia mad iwad. Selanjutnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya, ini ya hunya ya. Dia kalau di Quran Mushaf Utsmani maka dia ada tandanya ya. Nah, kalau dia kayak V gini kebalik ada benderanya, itu dia matsilah kubro. Tapi kalau nggak ada benderanya ya, ini dia matsilah sugro. Maka kalau di Mushaf Utsmani dia ada benderanya seperti itu anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh yang terakhir ya, wa rasulihi illalladzina ahadtum. Taib, kita baca catatan yang berada di bawah buku. Pada maksilah kubra sebaiknya dibaca 4 sampai 5 harakat. Boleh juga dibaca 2 harakat, tetapi harus mengikuti kaidah-kaidah yang perlu dipahami terlebih dahulu dari jalur Thayyibatun Nasr yang ada di akhir buku. Taib anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti di akhir pada pembelajaran kita ini ustaz akan berikan tugas buat antum semua. Kita masuk pembelajaran kita selanjutnya, yaitu mad badal. Mad badal ya disebut secara bahasa artinya adalah pengganti. Artinya adalah pengganti. Berarti ya, mad panjang, badal pengganti.
sesuatu yang digantikan ya. Adapun menurut istilah artinya huwa ayyataqaddamal hamzu ala harfil mad. Adanya huruf hamzah yang mendahului huruf mad. Ya, adanya huruf hamzah yang mendahului huruf mad. Ya, ini ya. Taib. Cara membaca dipanjangkan 2 harokat. Hamzah atau alif yang ada hamzahnya bertemu dengan alif. Hamzah atau alif yang ada hamzahnya bertemu huruf ya. Ya, kemudian bertemu huruf waw. Bertemu dengan huruf alif, ya dan waw. Ini sangat gampang sekali ya. Cara membacanya saya contohkan. Rabbana innana amanna. A-nya ini panjang ya. Maka inilah yang disebut dengan mad badal. Ya, sesuatu yang panjang dan juga badal ini pengganti ya, pengganti. Ayat yang kedua Ustaz bacakan. Habbaba ilaikumul imana wa zayyanah. Mana yang disebut? Mana yang terdapat di dalam ini mad badal? Ya, ini anak-anak Ustaz ya. Iman ini ya, mad badal. Ya, berjumpa dengan huruf ya. Ayat yang ketiga, wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim. Mana di sini yang terdapat mad badal? Ini ya, utiya. Ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Baik anak-anak Ustaz, bisa antum lihat di ayat yang keempat pada contoh yang ada di dalam buku, manakah di sana yang terdapat mad badal? Coba, ayo antum lihat. Ini ya anak-anak Ustaz. Ya, ini dapat mad badal. Ayat yang kelima, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ini mad badalnya amanu ya. Kemudian ini imana ini ya. Ini utu'u. Waja'u. Ya, ini u-nya ya. Sangat gampang sekali ya. Sangat gampang sekali. Jadi anak-anak Ustaz, tidak ada lagi kamus untuk antum tidak tahu apa itu mad badal dan mad-mad yang lain yang telah kita pelajari. Ya. Maka antum harus tahu ya, mad badal itu merupakan pengganti daripada hamzah. Kenapa begitu? Karena dia ya mad. Karena ada hamzah yang kedua diubah menjadi huruf mad yang sesuai dengan harokat pada huruf sebelumnya dalam rangka untuk meringankan ya, dalam rangka untuk meringankan. Kita baca catatan ya. Apabila memulai kata dari ini ya, surah Al-Ahqaf dan semisalnya, yaitu hamzah pertama berharokat kasrah dan hamzah yang kedua bertanda sukun. Ya, maka hamzah yang kedua diganti dengan ya sehingga termasuk dari mad badal dibaca menjadi ituni ya, bacanya menjadi ituni ya, bukan utuni bi kitab. Salah. Bacanya menjadi ituni ya. Taib. Catatan yang kedua, apabila memulai kata ini ya, surah Al-Baqarah dalam ayat yang ke-283 dan semisalnya, yaitu hamzah pertama berharokat dhamma dan hamzah kedua bertanda sukun, maka hamzah yang kedua dibaca dengan waw. Ya. Sehingga termasuk mad badal yang dibaca menjadi utumina amanatah. Utumina amanatahu ya,
utumina amanatahu. Taib, ini ada latihan. Kita nggak bisa ya latihan ini karena kita tidak berada di kelas langsung. Taib anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum sudah paham ya tentang tadi maksilah kubro hadhamir bertemu hamzah. Sedangkan maksilah sugro ya setelahnya tidak bertemu hamzah ya. Setelahnya tidak bertemu hamzah dan sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Itu bedanya ya. Maksilah kubro bertemu hamzah. Maksilah kubro bertemu hamzah, maksilah kubro tidak bertemu hamzah. Kemudian sebelum dan setelahnya bukan sukun. Baik anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, kita masuk yang B, bacaan mat yang bertemu dengan sukun. Ini ada mat arid li sukun dan mat lin. Ya, mat arid li sukun dan mat lin. Insyaallah akan kita pelajari ya. Mat arid atau dinamakan dengan sukun arid. Ya, sukun arid ini adalah sukun yang terbentuk karena waqaf ya. Mereka ini terbentuk karena waqaf. Arid itu artinya sendiri, artinya baru ada atau datang karena waqaf. Ya, makanya Al-Alama Al-Jamzuri rahimahullah berkata, wa mithlu dha'in 'arada sukun waqfan kata'lamuna nasta'in ya. Dan seperti ini apabila datang sukun ya ketika waqaf seperti lafaz ta'lamun dan nasta'in. Maka ada dua mat yang disebabkan karena sukun arid atau sukun tidak asli, yaitu mat arid li sukun dan mat lin. Ya, mat arid li sukun dan mat lin. Jadi mat far'i ini ada karena sukun ya. Termasuk juga di dalamnya ada dua, yaitu sukun asli dan sukun arid. Nah, sukun arid ini ada mat arid li sukun dan mat lin. Sedangkan sukun asli nanti akan insyaallah akan kita pelajari ya. Ini yang termasuk di dalam sukun arid saja yang kita pelajari. Nah, sedangkan sukun aslinya ini ya ada 4. Jadi kalau di dalam bagan mat far'i ya, yang tadi sebelumnya kita pelajari karena hamzah. Ya, mat far'i tadi pembagiannya ada yang karena hamzah, ada yang karena sukun. Nah, yang karena sukun terbagi 2, yang karena hamzah yang hanya tadi ya, yang kita pelajari sebelumnya. Itu ada mat silah ya, mat iwad, mat badal ya, mat wajib, mat jaiz. Bisa antum lihat buku antum ya. Mat iwad itu termasuk bagian dari mat asli ya, Nana Ustad. Ya, mat asli itu ada 1, 2, 3. Mat tabi'i, mat silah sugro dan mat iwad. Sedangkan yang pembagiannya itu yang bertemu hamzah ada mat wajib, mat jaiz, mat silah kubro, mat badal. Sedangkan mat far'i yang dia sukun arid ada mat arid li sukun dan mat lin. Sedangkan yang dia sukun asli ada mat lazim kalimi mutsaqqal. Kemudian yang kedua mat lazim kalimi mukhaffaf. Yang ketiga mat lazim harfi mutsaqqal. Yang keempat mat lazim harfi mukhaffaf. Nah, anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus antum hafal dan antum sering-sering ulang jika ingin antum ketahui. Karena memang ini agak menjelimet ya, agak sulit untuk kita pahami kalau kita nggak sering-sering mengulang. Maka nasihat Ustaz harus antum sering ulang jika antum ingin
paham lebih lanjut ya. Taib, kita masuk kepada mad far'i yang bagiannya itu sukun arid. Apa tadi arid? Arid itu ada sukun yang terbentuk karena waqaf ya. Catat. Kenapa dia dinamakan sukun arid? Karena sukun arid itu adalah sukun yang terbentuk karena waqaf. Sedangkan arid itu sendiri artinya adalah baru ada atau datang. Taib, kita pelajari mad arid sukun. Ini sering kita jumpai. Ya, sering kita jumpai ya. Apa definisinya? Mad arid sukun definisinya adalah adanya huruf mad sebelum huruf terakhir dalam sebuah kata dan waqaf pada akhir kata tersebut dengan sukun arid karena waqaf. Sekali lagi, definisi arid li sukun adalah adanya huruf mad sebelum huruf terakhir dalam sebuah kata dan waqaf pada akhir kata tersebut dengan sukun arid karena waqaf ya. Bahasa Arabnya huwa ayyati harfun mad qabla al-harfil akhir fil kalimati wa yuqafu 'ala al-harfil akhir bis sukunil 'arid li ajalil waqfi. Li ajalil waqfi. Ya. Di buku dikatakan apabila mad tabi bertemu dengan huruf berharokat yang disukunkan karena waqaf. Cara membacanya dipanjangkan 2, 4 dan 6 harokat. 2, 4 dan 6 harokat. Baik, Ustaz akan contohkan cara membaca seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mana dia mad arid li sukunnya? Di him tadi ya. Ingat, ini madnya ya. Madnya. Ini harokatnya. Ya, ini waqafnya. Ini waqafnya. Mad tabi'in ya. Bertemu dengan huruf yang berharokat. Ini him. Yang disukunkan karena waqaf. Baik. Ayat yang kedua. Sangat gampang sekali anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah. Ini harus antum tahu. Yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Mana dia mad arid sukun? Ya, dia alamin tadi ya, karena dia ada mad tabi'i bertemu dengan waqaf ya. Yang disukunkan karena waqaf. Taib, ayat yang ketiga, innallaha sami'un basir. Mana dia mad arid li sukunnya? Mad arid li sukunnya di basir itu ya. Karena dia huruf yang berharokat yang disukunkan karena waqaf. Ayat yang keempat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, bisa 2, bisa 4, bisa 6 harokat. Tadi Ustaz 6 harokat ya. Bisa juga 2. Contohnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, itu juga bisa. Ya, tapi ingat, jika 2 maka 2, jika 4 maka 4 setelahnya, jika 6 maka 6 selanjutnya. Ya, di sini juga ada huruf mad badal ya. Yang terakhir ya, Ustaz akan bacakan ayatnya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, mana dia mad arid sukunnya? Ini anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah. Yarshudun. Maka pembelajaran kita hari ini sangat-sangat gampang anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah. Ada tadi yang pertama kita pelajari tentang mad silah kubra ya. Sekali lagi Ustaz akan ulangi. Ha dhamir bertemu hamzah. Ya, mad badal
Apabila hamzah bertemu dengan huruf mad, alif, waw dan ya. Dan ini mad arid li sukun sangat gampang. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat yang disukunkan karena waqaf. Ya, jangan sampai ini antum tidak tahu pengertiannya. Dan yang terakhir yang akan kita pelajari ya, ini berkaitan dengan mad far'i karena sukun arid. Di dalamnya ada dua tadi ya, arid li sukun dan madlin. Ini dia yang kedua, yang terakhir madlin. Madlin ya, taib anak-anak Ustaz, definisinya antum catat ya, ini Ustaz akan bacakan di dalam kitab yang lain. Madlin adalah adanya huruf lin sebelum huruf terakhir dalam sebuah kata. Adanya huruf lin sebelum huruf terakhir dalam sebuah kata dan waqaf pada akhir kata tersebut dengan sukun arid karena waqaf. Ini huruf-huruf lin juga ada, antum lihat di dalam sifat ya, pada awal-awal buku yang kita pelajari ya, ada dinamakan lin ya kan, sifat lin. Nah, Ustaz ulangi ya definisinya, huruf lin sebelum huruf terakhir dalam sebuah kata dan waqaf pada akhir kata tersebut dengan sukun arid karena waqaf. Taib, di dalam buku artinya apabila huruf berharokat fathah bertemu ya sukun atau waw sukun, setelahnya huruf berharokat yang disukunkan karena waqaf. Cara membaca dipanjangkan 2, 4 sampai 6. Nah, ini anak Ustaz gampang sekali ya. Pokoknya dia fathah, ada ya, waw, setelahnya huruf yang disukunkan karena waqaf. Jumpa ya dan waw ya. Jadi Taib, Ustaz akan bacakan ya contohnya. Li'ilafi Quraisy ya. Li'ilafi Quraisy. Nah, taib ini dia madlinnya. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Mana dia anak Ustaz ini ya? Huruf ya dan huruf fa. Taib, ini juga فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ya. Ini juga الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Gampang ya, ini ada dalam surah Al-Quraisy ya, Al-Quraisy. Taib, catatan huruf ain pada Quran surah Maryam ayat 1 dan Syu'ara ayat 2 termasuk madlin, dibaca 4 sampai 6 harokat ya. 2, 4 sampai 6 harokat. Ya, ini saja anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari kitab ini ya sampai selesai. Kita insyaallah akan ada beberapa pertemuan lagi kita selesaikan ini, kitab ini. Dan ada tugas dari Ustadz yang berkaitan dengan ini yang sudah kita pelajari dari huruf-huruf mad. Ada mad asli dan mad asli atau mad tabi atau mad far'i dan mad far'i sampai mad far'i bagian sukun arid, bagian sukun arid. Insyaallah nanti akan Ustaz berikan tugasnya ya, antum harus kumpul paling lama besok ya, paling lama besok pukul 12 siang. Barangkali itu saja dari Ustaz ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita semua dalam pelajaran tajwid ini. Afwan jika ada Ustaz kesalahan kata di sana sininya, tolong dikoreksi jika ada. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.